誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan pada chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 240. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, Oji-san mau infokan dulu ya. Karena kebetulan sedang tidak enak badan dari kemarin, maka dalam waktu 1 minggu ini kami akan membuat beberapa video dalam format yang singkat. Minimal berdurasi 5 menit dan maksimal 6 menit. Tapi tenang saja, walaupun durasinya singkat, Oji-san pastikan bahwa semua video kami tetap akan berisi informasi yang padat, jelas, serta mudah dimengerti. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasannya. Pada kesempatan ini kami sudah merangkum 2 poin penting yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu mengenai sebuah pertanyaan besar yang muncul setelah chapter 240 terbit, yaitu penyebab dark impulsif yang dimiliki oleh Maiki, serta apa yang membuat Haruchio Sanzu tumbuh menjadi seorang pria atau seorang kriminal yang berbahaya. Sebenarnya semua pertanyaan tersebut sudah dijawab secara langsung oleh Kawaragi Senju, di mana pada panel ini Senju sendirilah yang berkata bahwa semua asumsi yang dikatakan oleh Akashi Takeomi tentang dirinya adalah salah besar. Bahkan Senju pun sempat bilang jika Takeomi tidak tahu apa-apa tentang semua rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Di chapter itu juga Senju secara tegas menyatakan mengenai 2 hal berikut. Pertama, Senjulah orang yang membuat Haruchio Sanzu berubah menjadi seorang pria berbahaya. Kedua, Senju jugalah penyebab awal Maiki mempunyai dark impulsif di dalam dirinya. Nah, ini dia poin menariknya. Dari semua statement Senju di atas, maka bisa kita simpulkan beberapa fakta berikut. Pertama, Akashi Takeomi sama sekali tidak tahu mengenai hubungan yang dimiliki oleh adik-adiknya dengan Maiki dan Baji. Dari sini sudah jelas ya, jika Baji, Maiki, Senju, serta Haruchio Sanzu saling kenal dan menjadi sahabat bukan karena faktor kedekatan Takeomi dengan Shinichiro Sano. Kedua, ketika kecil Haruchio Sanzu adalah seorang anak yang riang. Sangat berbanding terbalik sekali bukan dengan Sanju yang ada di masa depan, di mana Sanzu yang saat ini kita kenal lebih suka untuk menyelesaikan semua hal dengan kekerasan. Bahkan Sanzu pun sudah berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin atau psikopat. Ketiga, di panel ini terlihat jelas jika Haruchio Sanzu belum mempunyai bekas luka di area sekitar mulutnya. Namun di video ini kita nggak akan bahas mengenai bekas luka itu ya. Selanjutnya yang keempat, ternyata Baji, Maiki, serta Haruchio Sanzu lahir di tahun yang sama, yaitu tahun 1990. Sedangkan Senju lahir 2 tahun setelah mereka. Nah, dengan ini akhirnya semua jelas bahwa bagi ketiga sahabat tersebut, Senju adalah sosok adik yang harus mereka lindungi. Berdasarkan keempat fakta di atas, kami pun akhirnya terfikirkan sebuah teori menarik yang mungkin saja akan terjadi pada chapter 241. Menurut kami pada masa lalu itu, atau ketika Sanzu, Baji, Maiki, serta Senju masih kecil, terjadi sebuah tragedi yang sangat menyeramkan kepada mereka. Bentuk tragedinya bisa bermacam-macam. Intinya, pasti ada sebuah hal yang membuat nyawa Senju sampai terancam. Sebagai sosok kakak, tentu saja Baji, Sanju, dan Maiki tidak bisa tinggal diam saja ketika melihat hal buruk tersebut terjadi kepada Senju. Untuk menyelamatkan nyawa Senju, pasti mereka semua akan melakukan perlawanan. Namun karena masih kecil, kemungkinan besar Sanju dan Baji tidak mampu mengalahkan orang yang membuat nyawa Senju terancam. Nah, disinilah peran Sano Manjiro. Sebagai anak emas dengan plot armor terbesar di manga ini, bukan sebuah hal yang mustahil jika pada usia yang masih kecil, Maiki mampu bertarung melawan orang yang jauh lebih dewasa dari dirinya. Bisa saja dalam tragedi itu Maiki tanpa sengaja malah membuat lawannya terbunuh. Dan dari sinilah dark impulsif milik Maiki akhirnya muncul untuk pertama kalinya. Jika memang begini skenarionya, maka sangat masuk akal sekali jika Senju menyalahkan dirinya sendiri dengan berkata bahwa dark impulsif Maiki disebabkan oleh dirinya. Dan perubahan sikap dari Haruchio Sanju adalah tanggung jawabnya, serta sangat masuk akal sekali
jika mereka semua selama ini terus merahasiakannya dan tidak menceritakan kepada semua teman-teman yang lain. Sebenarnya foreshadowing atau petunjuk mengenai ini pun sudah pernah dimunculkan secara langsung di dalam manganya, di mana pada chapter 206 terlihat Sanzu yang tanpa ragu membunuh Yasu Hiromucho dan kemudian membuang atau menyembunyikan mayatnya di sebuah dermaga tua. Nah, karena manga Tokyo Revengers sering sekali membuat sebuah pengulangan cerita, maka bisa saja skenario mengenai ini kembali diulang oleh Ken Wakui pada cerita flashback masa lalu dari Senju, Sanju, Baji, serta Sano Manjiro. Namun kami rasa Ken Wakui pasti tidak akan membuat sebuah cerita yang mudah ditebak seperti ini. Kami pun menjadi semakin tidak sabar untuk melihat plot twist cerita lain yang akan kembali dihadirkan dalam manga Baku Hantam ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Selain hal kelam di atas, ternyata masih ada hal romantis lain yang muncul pada chapter 240. Jika kalian perhatikan baik-baik, pada panel ini terlihat Takemichi yang terus mencoba meyakinkan Senju bahwa saat ini semuanya belum berakhir. Namun tidak peduli seberapa keras Takemichi mencoba, jawaban dari Kawaragi Senju tetaplah sama. Tapi coba lihat gambar ini. Di momen ini terlihat Senju yang tiba-tiba tersipu malu setelah melihat tatapan mata Takemichi yang sangat serius memandanginya. Bahkan tanpa ragu Senju pun berkata kepada Takemichi, "Jangan melihatku dengan tatapan mata seperti itu." Dari sini sebenarnya sudah jelas, Senju tidak marah dan tidak menyalahkan Takemichi atas semua hal buruk yang terjadi kepada dirinya. Saat ini dia hanya butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. Kami sangat yakin sekali jika Senju pasti sama dengan Mitsuya. Walaupun awalnya ragu, namun pada akhirnya Senju pasti akan tetap bergabung dengan Takemichi dan membantunya untuk mengalahkan Sano Manjiro. Oh iya, selain semua di atas, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul pada chapter 240. Contohnya, kenapa Sanzu tidak diajak oleh Maiki untuk bergabung bersama dirinya membentuk geng Tokyo Manji? Lalu, apa penyebab bekas luka di mulut Haruchio Sanzu? Serta pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak bisa Oji-san sebutkan satu-satu. Tapi tenang saja, di video selanjutnya kami akan coba jawab dan jelaskan semua hal di atas sekaligus. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Bye-bye.